Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata atas karunia, taufik serta hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat bertolabul ilmi, nikmat kesehatan, dan tentu saja nikmat-nikmat lainnya yang telah Allah karuniakan kepada kita semua dalam rangka ketaatan kepadanya. Dan inilah salah satu bentuk wujud syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan hadir di kajian sunnah Majelis Ilmu Bumi Ngaji edisi hari Senin, hari ke-21 bulan Rajab 1446 Hijriah, ataupun juga bertepatan dengan tanggal 20 Januari 2025. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kudwah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibni Abdillah, bagi kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumi Mengaji. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah di-share di kajian di grup Instagram, WA maupun juga Facebook Bumiku Mengaji, pada malam hari ini kita akan sama-sama menyimak tentang surat Nabi SAW kepada para tokoh masyarakat. Dan Alhamdulillah, Ustaz Dona Ali Hasan Bawadir Hafizahullah Ta'ala sudah hadir di tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kifalkum kan sih? Alhamdulillah, kalau kuliah Ustaz ada agak sedikit batuk pilek. Oh, tahu, insya Allah. Iya, amin insya Allah Allah, insya meluruhkan dosa insya Allah ya Rabbana ya Allah. Karim. Amin insya Allah Ustaz ya. Baik, Alhamdulillah Allah masih memberikan izin kita bertemu. Mungkin kalau Ya Anda Rabb. sudah 1 tahun tidak bertemu dengan Ustaz ya, terakhir Benar. tahun kemarin. Masya Allah, sampai kangen, sampai dalam kangennya Kang sih. Waktu Insya Allah. awal-awal tahun 2025 itu Anda di rumah sakit jagain anak gitu Ustaz. Iya, Eh, subhanallah. Subhanallah. Tapi alhamdulillah sekarang keluarga sudah pada sehat. Tinggal giliran anak mungkin yang Masya Allah. baru menikmati batuk pilek. Eh, untuk selanjutnya kami persilakan Ustaz sudah untuk memulai kajian pada malam hari ini, yakni Insya Allah. surat Nabi SAW kepada para tokoh masyarakat. Tafadhol ya Ustaz, barakallahu fiik. Wafakakallah, wafik barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Islam, dengan tauhid, dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan nikmat ini kita beriman kepadanya, beriman kepada nabinya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ridha, kita ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Kita ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Kita ridha agama Islam sebagai agama yang kita anut. Kita memohon kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nikmat ini terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita Islam hidup di atas la ilaha illallah, di atas tauhid dan sunnah, dan wafat pun di atas tauhid dan sunnah. Dan semoga kita ya Rabbana ya Karim, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita dengan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kelak adalah pertemuan yang penuh dengan kebahagiaan.
Pertemuan di mana beliau sallallahu alaihi wasallam ridha dengan segala jerih payah yang kita lakukan sebagai umatnya. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk cinta kita kepada Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah upaya istiqamah kita di dalam mengkaji dan mempelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala jerih payah yang antum lakukan dalam keseharian dan juga segala kesibukan kita, kita masih menyempatkan dan meluangkan waktu untuk lebih mengenal Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, di mana banyak manusia di zaman ini ketika mereka ingin mempelajari tentang figur atau sosok tertentu, maka mereka akan mencari figur dan sosok yang menurut perhitungan mereka, pertimbangan mereka, memberikan kemaslahatan hidup bagi mereka di dunia. Mereka mencari tokoh-tokoh, motivator-motivator, para pengusaha dan pebisnis yang mereka mengira bahwa dengan mempelajari lifestyle mereka, dengan mempelajari gaya hidupnya, dengan mempelajari quote-quote dan nasihat-nasihatnya, akan menginspirasi mereka di dalam kehidupan dunia mereka, pure dunia. Namun bagaimana dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan akhlak yang mulia. Sehingga ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, belum bicara tentang akhirat seseorang, siapapun yang mengkaji kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, mempelajari akhlaknya, perangainya, dan kemudian menirunya, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan baginya di kehidupan dunia dan memberikan ketenangan hati, kehidupan yang baik antara dia dengan sesama orang yang ada di sekitarnya. Karena dia belajar untuk menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah yang merupakan akhlak yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi dengan pahala besar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan baginya kelak di akhirat dengan segala niat-niat baiknya dan semua amal-amal solehnya, yang setiap niat itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal dilipat gandakan 10 kali lipat dan dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian sirah Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya kita telah membahas tentang kedatangan Ka'ab bin Zuhair ibnu Abi Salma dan bagaimana masuk Islamnya beliau, ya radhiyallahu an. Dan kemudian selanjutnya ikhwatal iman, sepulang Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Ji'ranah di tahun ke-8 ini, datanglah kepada beliau utusan dari Bani Tha'labah. Ada 4 orang. 4 orang yang menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, nahnu rusulu man khalfana min qaumina. Kami adalah utusan dari kaum kami. Jadi kaum kami mengutus kami. Wa nahnu wahum muqirruna bil Islam. Kami dan mereka semua sudah yakin dengan kebenaran Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan mereka di rumah Ramlah bintil Harith dan kemudian mereka disambut sebagai tamu, dimuliakan sebagai tamu. Bilal bin Rabah radhiyallahu an membawa sebuah nampan yang berisi tharid, ya. Tharid itu makanan mewah orang Arab pada saat itu. Jadi campuran antara gandum dan daging, ya, gandum dan daging kambing disajikan untuk mereka. Disajikan untuk mereka susu, samin, maka mereka makan dan mereka kemudian sholat zuhur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu mereka, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, mereka pun belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinul Islam. Dan kemudian sebagian mereka mengatakan, innahu la islaman liman la hijratalah. Sesungguhnya tidak berarti Islam seseorang tanpa hijrah. Maksud mereka adalah bahwa mereka ingin hijrah. Demikian pula 4 orang ini dan demikian pula kaumnya mereka ingin hijrah. Mereka mengatakan bahwa nilai kualitas Islam mereka tidak akan bernilai tanpa hijrah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan kepada mereka ini, haitsuma kuntum wattaqaitumullaha fala yadurrukum. Dimanapun kalian berada,
dan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak mengapa. Ya, ini selaras dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi yang berbeda, ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ikutilah, ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan ikutilah perbuatan salahmu dengan kebaikan dan amal soleh yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan tersebut, dan sikapilah manusia dengan akhlak yang baik. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabat tersebut, kepada utusan dari Bani Tha'labah, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun mereka berada, dan itu tidak mengapa. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ini mengajarkan juga kepada kita bahwa hijrah itu, yang paling utama dari hijrah seseorang bukan cuma sekedar hijrah fisik. Namun lebih utama dari itu semuanya adalah hijrahnya hati. Bagaimana dia, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam Musnad Imam Ahmad, Al-muhajiru man hajara mimma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Al-muhajir man hajara mimma nahallahu anhu. Orang yang salam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nah, di sini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, maka antum dan kita semuanya, mungkin tidak sedikit dari kita yang bercita-cita dan berangan-angan untuk bisa tinggal di Makkah atau Madinah atau di lain-lain tempat. Namun ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, itu tidak akan bernilai bagi seseorang tinggalnya di kota Makkah atau Madinah atau Al-Aqsa atau yang lainnya jika hatinya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanah suci atau kota suci tidak mensucikan penduduknya. Al-ardul muqaddasah la tuqaddisu ahlah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, para sahabat ini pun tinggal beberapa malam, ya beberapa hari belajar dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan setelah itu mereka menemui Nabi Muhammad SAW, meminta izin kepada beliau untuk pulang. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada Bilal, ajizhum, ajzihim kama tujizul waqt. Ya, berilah imbalan kepada mereka, atau berilah ya hadiah kepada mereka, jaizah, hadiah kepada mereka sebagaimana utusan-utusan itu biasa dapat hadiah. Maka diberilah kepada mereka satu takaran tertentu berupa perak. Ya, masing-masing diberi perak, ya, dalam ukuran tertentu, 5 awaq. Ini dalam salah satu takaran dan ukuran di masa Nabi SAW. Dan setelah itu mereka pun pulang ke negeri mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di bulan Dzulqa'dah tahun ke-8 Hijriah, Nabi SAW mengutus Amr ibn al-As radhiyallahu an kepada Jaifar dan Abad. Ya, Jaifar dan Abad ini putra dari Al-Julandi, yang mereka ini dari suku Azd di Oman. Ya, dari suku Azd yang tinggalnya di Oman. Dan dari dua bersaudara ini, Jaifar dan Abad, yang menjadi raja adalah Jaifar. Ya, mereka kakak adik. Yang kemudian didakwahi oleh Amr ibn al-As untuk memeluk agama Islam. Yang di dalam perjalanan ini, Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau membawa surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang isi suratnya adalah Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibn Abdullah ila Jaifar wa Abd ibn al-Julandi. Salamun ala man ittaba al-huda. Amma ba'd, fa inni ad'ukuma bid'ayat al-Islam aslima taslama. Fa inni Rasulullah ila an-nasi kafatan liunzira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin. Fa innakuma in akrartuma bil Islami wallaytukuma wa in abaituma an tuqirra bil Islam fa inna mulkakuma zailun ankuma wa khayli tahullu bisahatikuma wa tadharu nubuwati ala mulkikuma.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam suratnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dari Muhammad bin Abdullah kepada Jaifar dan Abad putra dari Al-Julandi. Keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Adapun sesudahnya, sesungguhnya aku mengajak kalian dengan seruan Islam. Masuk Islamlah kalian, maka kalian akan selamat. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada manusia semuanya untuk memperingatkan yang hidup dan menetapkan ketetapan yang tegas kepada orang-orang kafir. Dan jika kalian membenarkan menerima Islam, maka aku akan menjadikan kalian sebagai pemimpin di tempat kalian. Namun jika kalian tidak mau mengakui kebenaran Islam, maka kekuasaan kalian akan sirna dari kalian dan pasukan berkudaku akan berada di tengah-tengah kalian dan berita kenabianku akan nampak di dalam terhadap kekuasaan kalian. Yang menulis surat ini adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an dan distempel oleh stempel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ummi, buta huruf sampai wafat. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam ummi sampai wafat. Karena Nabi SAW tidak menulis surat itu sendiri, tapi ditulis oleh para sahabat yang lainnya dan distempel oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalahnya, memulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk, ucapan salam ini ditujukan bukan kepada sesama muslim. Ya, kalau sesama muslim tidak boleh mengucapkan assalamu ala man ittaba'al huda, tapi harus dengan assalamu alaikum. Ya, sesama muslim dengan assalamu alaikum. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, begitu ringkas dan tegasnya dakwah atau risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan misi sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau. Amr bin al-As radhiyallahu anhu menceritakan perjalanan beliau. Beliau menyampaikan, ketika aku keluar dan sampai di Oman, dan ketika aku sampai di sana, aku menemui Abd. Ya, dari dua bersaudara ini, Jaifar dan Abd, aku menemui adiknya, si Abd. Ya, yang Abd ini lebih lemah lembut, lebih santun orangnya, lebih baik akhlaknya. Maka aku berkata kepada Abd, Inni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaika wa ila akhi. Aku adalah utusan Rasulullah SAW kepadamu dan kepada saudaramu. Ya, maka kemudian Abd berkata, Akhil muqaddamu alayya bisinni wal mulk. Kata Abd, namun kakakku lah si Jaifar yang lebih tua dan dialah sang raja. Aku akan mengantarkanmu ketemu dengan dia sampai kamu membacakan pesanmu itu. Kemudian dia nanya, si Abd nanya, kamu mendakwahkan apa? Maka dijawab oleh Amr ibn al-As, Ad'uka ilallahi wahdahu la syarikalah, wa takhla'u ma ubida min dunihi, wa tashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Amr, aku mengajakmu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dialah semata dan tiada sekutu baginya, dan kamu tinggalkan segala yang disembah selain Allah, serta kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian Abd pun berkata, Ya Amr, innaka ibnu sayyidi qaumik, fa kaifa sana'a abuka? Fa inna lana fihi qudwa. Wahai Amr, kamu ini adalah anak dari pemimpin kaummu. Jadi ayahnya Amr bin al-As adalah tokoh dari tokoh Quraisy yang sangat disegani. Bagaimana respon ayahmu? Karena kita mencontoh ayahmu. Ayahmu orang yang sangat disegani. Maka dijawab oleh Amr bin al-As, mata walam yu'min bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal dunia dalam keadaan belum beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadidtu annahu kana aslam wa saddaqa bi. Aku berharap andai kata dulu beliau masuk Islam dan beriman membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kuntu ana ala mithli ra'yihi hatta hadani Allahu lil Islam. Dan aku dulu sepakat dengan ayahku sampai Allah memberikan petunjuk kepadaku memeluk agama Islam. Maka ditanya lagi lah Amr bin al-As oleh Abd, "Famata tabi'tahu?" Kamu mulai kapan ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qultu qariban. Ya.
Kata Amr bin al-As, belum lama. Saya baru masuk Islam. Aina kana Islamu? Kamu Islamnya di mana? Masuk Islamnya di mana? Faqultu inda Najasyi. Wa akhbartuhu anna Najasyi qad aslam. Aku sampaikan bahwa aku masuk Islam bersama Najasyi. Ya, dekat bersamaan dengan Najasyi. Dan aku sampaikan bahwa Najasyi pun sudah masuk Islam. Kemudian ditanya lagi lah Amr ini. Fakaifa sana'a qaumuhu bimulkihi? Bagaimana respon kaumnya terhadap kekuasaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijawab, aqarruhu wattaba'uhu. Mereka mengakui kekuasaan beliau dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya lagi, wala asaqifatu warruhban ittaba'uhu? Para uskup-uskup dan para pendeta Nasrani juga ikut beliau? Aku jawab, "Na'am." Dijawab oleh Amr, "Iya." Maka kemudian Abid berkata, "Unzur ya Amr ma taqul, innahu laisa min khaslatin fi rajulin afdahu lahu min al-kadhib." Perhatikan ucapanmu wahai Amr. Tidak ada perangai yang lebih buruk, lebih jelek pada diri seseorang yang melebihi kebohongan. Subhanallah. Ini orang kafir. Yang diajak bicara oleh Amr, kafir. Tapi dia mengatakan tidak ada perangai yang lebih buruk, yang lebih jelek ada pada diri seseorang seperti kebohongan. Kemudian aku jawab, kata Amr, maka dzabtu wa ma tastahilluhu fi dinina. Aku tidak bohong. Dan bohong itu haram di dalam agama kami. Kemudian Abid bertanya lagi, ma arahir qala alima bi islamin Najasyi. Abid berkata, saya nggak yakin kalau Heraklius itu tahu kalau Najasyi masuk Islam. Maka dijawab oleh Amr, bala, tahu. Heraklius tahu kalau Najasyi masuk Islam. Ya, kemudian ditanya lagi, bi ayyi syai'in alim tadzalik? Dari mana kamu tahu kalau Heraklius tahu jika Najasyi masuk Islam? Qultu kana Najasyi yukhriju lahu kharja. فلما أسلم وصدق أسلم وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم قال لا والله لو سألني درهما واحدا ما أعطيته. Ya, karena Najasyi ini biasa menyerahkan upeti, diserahkan kepada Heraklius. Setiap tahun dia ada upeti yang dikirim kepada Heraklius. Namun ketika dia masuk Islam dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Najasyi mengatakan, tidak, demi Allah, andai kata 1 dirham dia minta, saya nggak bakal kasih. Sedirham pun saya nggak bakal bayar. Maka sampailah hal itu kepada Heraklius. Sehingga kemudian ada salah seorang berkata kepada Heraklius, atada'u abdaka la yukhriju laka kharjan wa yadinu dinan muhdatha? Apa kamu biarkan salah satu anak buahmu, budakmu ini, tidak mau membayar upeti kepadamu dan dia beragama dengan agama yang baru, yang aneh, yang belum ada, yang tidak mengikuti agamamu? Kemudian dijawab oleh Heraklius, rajulun raghiba fi dinin fakhtarahu li nafsih. Ma asna'u bihi. Seseorang yang lebih memilih dengan agama yang dia yakini. Emang bagaimana responku semestinya? Ya, antum tahu bahwa Heraklius mengetahui akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dialog antara Abu Sufyan dengan Heraklius, sebagaimana pernah kita lewati pada kesempatan pembahasan setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Heraklius berkata, wallahi laula dhannu bimulki la sana'tu kama sana. Demi Allah, kata Heraklius, jika bukan karena aku mempertahankan kekuasaanku, mungkin aku akan meniru apa yang dilakukan oleh An-Najasyi. Kemudian Abid berkata lagi, unzur ma taqul ya Amr. Kamu jangan ngarang-ngarang wahai Amr. Jangan ngarang-ngarang wahai Amr. Kata Amr, wallahi sadaqtu. Wallahi sadaqtu. Demi Allah aku berkata jujur kepadamu. Kemudian ditanya lagi, fa akhbirni ma alladhi ya'muru bihi wa yanha anhu. Beritahukan kepadaku, dia ngajak apa sih? Apa yang dia ajak? Apa yang dia larang? Dia mengajak ke apa dan dia larang apa? Qultu ya'muru bi ta'atillahi azza wa jalla wa yanha an ma'siyatihi wa ya'muru bil birri wa silatir rahim wa yanha 'anil dhulmi wal 'udwan wa 'anil zina wa syurbil khamri wa 'an ibadatil hajar wal wathani was salib. Aku jawab bahwa beliau memerintahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang kita dari berbuat maksiat.
Memerintahkan untuk bakti kepada orang tua, untuk silaturahim, menyambung rahim. Dan beliau melarang kita berbuat zalim, berbuat jahat kepada orang lain. Beliau melarang kita dari berbuat zina, dari minum khamar, dari menyembah batu, pohon, ya, berhala dan salib. Beliau melarang kita dari itu semuanya. Kemudian Abad mendengar apa yang disampaikan oleh Amr ibn al-As radhiyallahu an, maka Abad berkata, "Ma ahsana hadza alladhi yad'u ilaihi. Law kana akhi yutabi'uni alaihi la raqibna hatta nu'mina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nusaddiqa bihi." Kata Abad, betapa indahnya misi yang beliau bawa. Dakwah ini sangat luar biasa, sangat mulia. Andai kata saudaraku mengikutinya, ya, maka kami akan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya. Dan kami akan membenarkannya. Walakinna akhi adhanu bimulkihi min an yada'u wa yasira dhanaba. Ya, namun saya tahu saudaraku, kata Abad. Saudaraku ini dia sangat mempertahankan kekuasaannya. Dia ingin sekali menjadi pemimpin. Dia tidak akan mau menjadi pengikut. Kemudian dijawab oleh Amr bin al-As. Innahu in aslama mallakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qaumihi. Fa'akhadha sadaqata min ghaniyihim faraddaha ala faqirihim. Kalau dia mau masuk Islam, kata Amr bin al-As, dia tetap jadi penguasa. Nggak perlu diganti. Dan tugas dia adalah memungut zakat. Mengambil zakat dari orang-orang kaya mereka, bukan untuk disetorkan ke Nabi Muhammad SAW, tapi dibagikan kepada fakir mereka. Jadi zakat itu tidak disetor ke Nabi Muhammad SAW, tapi dibagikan kepada fakirnya di bangsa itu, di masyarakat. Kemudian ditanya oleh abad ini, inna adalah khuluqun hasan. Wa mas sadaqah? Apa itu sadaqah? Apa itu zakat? Kemudian Amr menjelaskan, fa akhbartuhu bima farada Rasulullah SAW min sadaqati fil amwal hatta tahitu ila al-ibil. Maka aku sampaikan tentang pembagian zakat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, agar emas, perak, binatang ternak dan lain sebagainya. Sampai terkait dengan onta. Maka abad pun berkata, ya Amr, tu'khadhu min sawaimi mawashina allati tar'a syajar wa taridul ma. Wahai Amr, dari onta-onta itu diambil dari para penggembala-gembalanya yang mereka itu menggembala dari pepohonan dan minum dari danau atau sungai. Maka dijawab, nah. Jadi antum ingat, ikhwafillah, perlu dipahami bahwa perkebunan dan peternakan yang wajib atau dikeluarkan zakat pada perkebunan dan pertanian itu adalah yang penyiramannya atau makanannya bukan hasil jeripayah si peternak atau petaninya. Ya, jadi makanan binatang ternak itu ngambil dari ladang terbuka, ya, bukan dari apa yang dia tanam atau yang dia beli. Kalau dia makanan ternak itu dari hasil jeripayahnya dia membelinya atau mengumpulkannya, maka dia tidak wajib menzakati binatang ternak tersebut. Termasuk juga perkebunan. Kalau dia mengupayakan pengairannya bukan dari air hujan dan semisalnya, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat dari pertanian tersebut. Ikhwatal iman. Kemudian Amr mengatakan, iya, benar. Kemudian si Abad berkata, Wallahi ma ura qaumi fi bu'di darihim wa kathrati adadihim yuti'una hadha. Setahu saya, demi Allah kata beliau, dengan berjauhannya rumah kami satu dengan yang lainnya dan jumlah kami yang banyak nggak bakalan mau mentaati itu. Maka kemudian Amr menjawab, menyampaikan, "Famakathu bi babi ayyaman wa huwa yasilu ila akhi." Maka aku pun tinggal beberapa hari di sana, di rumahnya, di rumah Abad, dan dia menyampaikan surat ini atau menyampaikan tentang keberadaanku kepada saudaranya dan menyampaikan kepadanya semua informasi tentang aku. Sampai suatu hari aku dipanggil, aku menemuinya. Maka kemudian pengawal-pengawalnya memegang kedua lenganku. Dan kemudian Jaifar berkata, "Da'uhu, biarkan dia, lepas dia." Maka aku pun dilepas. Maka aku pun mau duduk.
Namun mereka melarangku untuk duduk. Aku pun melihat kepadanya, melihat kepada Jaifar. Dan kemudian Jaifar berkata, takallam bihajatik. Sampaikan apa keperluan. Maka aku sampaikan kepadanya surat Rasulullah SAW yang terstempel dengan stempel beliau. Dan dia membaca surat itu sampai selesai. Setelah itu dia serahkan kepada saudaranya, yaitu Abd. Dan saudaranya membaca seperti apa yang dia baca. Namun aku melihat saudaranya lebih lemah lembut. Setelah itu Jaifar bertanya, Ala tukhbirni, ala tukhbirni an Quraisyin kaifa sana'at? Tolong beritahukan kepadaku bagaimana Quraisy. Responnya Quraisy terhadap dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu tabi'uhu imma raghibun fid din imma maqhurun bis sayf. Semua orang Quraisy beriman kepada beliau. Ada yang beriman dengan penuh kerelaan, ada yang terpaksa karena pedang. Aku pun bertanya. Maka dia pun bertanya lagi, "Waman ma'ahu?" Dia disertai dengan siapa? Aku jawab, "An-nasu qad raghibu fil Islam wa ikhtaruhu ala ghairihi wa 'arafu bi'uqulihim min hudallahi iyyahu annahum kanu fi dhalalin fama 'alamu ahadan baqiya ghairaka fi hadhihi al-harajah wa anta in lam tuslim al-yawma wa tattabi'hu yuwati'uka al-khayl wa yubidu hadra'ak فأسلم تسلم ويستعملك على قومك ولا يدخل عليك الخيل والرجال. Ada sebenarnya. Enggak ada namanya sakit. Sama. Siapa? Usama, Usama. Usama? Usama. Us, tolong ambilin tempat minum Us. Buat Ibrahim. Di belakang. Tempat minum kaca itu. Tempat minum kaca yang biasa dikeluarin waktu latihan. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Jaifar ketika bertanya siapa bersamanya, dijawab oleh Amr ibn al-As. Semua manusia sudah beriman. Artinya di Jaziratul Arab, kif Usama, Usama. Ya, iya betul. Ini aja yang isian. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Manusia semua beriman kepada Islam. Dan kemudian, afwan sebentar ya, afwan sebentar lah. Nah, afwan, karena kebetulan tadi ada tamu di rumah. Barakallahu fikum. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, kata Amr, bahwa semua sudah beriman kepada beliau dan memilih agama beliau itu Islam ketimbang agama yang lain. Dengan akal mereka, mereka menyadari akan hidayah Allah kepadanya. Bahwa mereka menyadari dulu mereka di dalam kesesatan. Dan yang saya tahu di jazirah ini, ya di sekitar sini tidak ada yang belum beriman kecuali kalian. Dan jika kalian hari ini tidak beriman kepadanya, tidak beriman, tidak masuk Islam, dan mengikuti beliau, maka pasukan akan banyak yang datang kemari. Dan akan menyingkirkan kekuasaan kalian. Maka masuk Islamlah. Kalian akan selamat. Dan kalian akan tetap memimpin kepemimpinan kalian di sini. Dan tidak akan ada tentara yang akan datang kemari. Kemudian Jaifar berkata, Da'ni yaumi hadha warji' ilayya qadar. Biarkan saya berpikir sehari, besok kamu balik. Maka kata Amr, aku pun menemui saudaranya Abd. Dan dia berkata, Ya Amr, inilah arju an yuslima in lam yadhinna bimulki. Kata Abd, wahai Amr, aku berharap saudaraku, kakakku ini masuk Islam. Semoga saja dia tidak terlalu
khawatir terhadap kekuasaannya. Maka Amr pun berkata, ketika besok aku pun menemuinya, namun aku tidak diberi izin untuk ketemu. Ya, dan eh, aku pun balik menemui saudaranya. Aku sampaikan kepada saudaranya, Abed ini, bahwa aku tidak bisa ketemu dengan kakakmu, si Jaifar. Antarkan aku ketemu dengan kakakmu. Maka dia pun, nah, Abed mengantarkan kepada Jaifar. Kemudian Jaifar berkata, Inni fakartu fima da'autani ilaihi. Ya, aku telah berpikir terhadap ajakanmu itu. Wa idza ana adhaful Arab in mallaktu rajulan ma fi yadi wa huwa la tablughu khailuhu ha huna fa in balagat khailuhu alfat qitalan laysa ka qitalin man laqa. Kemudian kata Jaifar bahwa aku telah memikirkan ajakanmu dan sesungguhnya aku adalah orang yang sangat lemah ketika aku menyerahkan kekuasaanku kepada orang lain. Dan saya tahu bahwa dia nggak bakal nyampe ke sini kekuasaannya. Kalaupun dia akan nyampe ke sini, tentaranya, pasukan berkudanya, dia akan menghadapi pasukan yang belum pernah dia hadapi sebelum-sebelumnya. Maka Amr pun berkata, kalau demikian saya pulang besok. Ya, saya akan pulang. Ketika dia tahu akan pulang, maka kemudian dia berdua dengan saudaranya, berbisik-bisik, berbicara, dan berkata, "Ma nahnu fima qad dhahara alaihi wa kullu man arsala ilaihi qad ajabahu." Kemudian Amr pun menyampaikan, ketika besok paginya ketika saya mau pulang, saya dipanggil, saya diajak ketemu dengan dia, dan ternyata dia dan saudaranya, Abed dan Jaifar, kedua-duanya memeluk agama Islam, membenarkan Rasulullah SAW. Dan kemudian aku mengajarkan tentang syariat Islam, diantaranya tentang sedekah dan zakat. Dan aku ajarkan hukum-hukum Islam kepada mereka agar mereka terapkan. Dan kemudian mereka membantuku terhadap semua amanah yang telah diamanahkan Rasulullah SAW kepada. Kemudian Amr ibn al-As mengambil sedekah itu dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Dan terus Amr ibn al-As di Uman sampai wafatnya Rasulullah SAW, baru Amr nanti balik ke kota Madinah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ahlu Uman ini dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim salah seorang utusannya kepada salah satu kampung di salah satu kabilah dari kabilah-kabilah Arab, namun kabilah itu mencelanya, bahkan memukulinya. Setelah itu, utusan Nabi SAW ini menghadap kepada Nabi SAW dan menceritakan apa yang dialaminya. Setelah itu Nabi SAW menyampaikan, "Lau anna ahla Uman ataita ma sabbuka wala darabu." Andai kata kamu mendatangi penduduk Uman, maka mereka tidak akan mencelamu dan tidak akan memukulimu. Ya, sebagaimana yang dialami oleh Amr ibn al-As radhiyallahu anhu wa arda. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara yang dikirim oleh Nabi SAW, Nabi SAW mengirimkan surat kepada mereka, yaitu kepada Al-Munzir bin Sawa, ya Raja Bahrain. Ya, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW sepulang dari Jirana, beliau mengutus salah seorang sahabat yang bernama Al-Ala ibn al-Hadrami. Al-Ala ibn al-Hadrami. Kepada Al-Munzir ibn Sawa al-Abdi, Raja Bahrain. Dan mengirim surat kepadanya, mengajaknya untuk memeluk Islam. Dan kemudian di samping Al-Ala Al-Hadrami, di samping itu ada beberapa orang, di antaranya ada Abu Hurairah radhiyallahu an dan yang lainnya. Dan Nabi SAW berpesan untuk bersikap baik kepada orang-orang tersebut. Ketika Al-Ala Al-Hadrami radhiyallahu an menemui Al-Munzir bin Sawa, ya, maka dia berkata, "Ya Munzir,
Innaka 'azimul aql fid dunya, fala tasghuranna 'anil akhirah. Kamu ini banyak akal, kamu ini sangat cerdas di dunia, wahai Mundhir. Namun jangan kamu kecilkan akalmu dari akhirat. Fa inna hadhil majusiyyata syarruddin. Yunkahu fiha ma yustahya min nikahihi. Wa ya'kuluna ma yutakarrahu min akli. Wa ta'budu fid dunya naran ta'kuluhum yawmal qiyamah. Wa lasta bi'adimi aqlin wala ra'yin. Fanzur hal yanbaghi liman la yakdhibu fid dunya an la nusaddiqahu. Waliman la yakhunu an la na'taminahu. ولمن لا يخلف أن لا نثق به فإن كان هذا هكذا فهذا هو النبي الأمي الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما آمر به نهى عنه أو ما نهى عنه أمر به. الله أكبر الله أكبر. Perkataan Al-Ala Al-Hadrami, Al-Ala ibn Al-Hadrami radhiyallahu anhu ini sangat luar biasa. Beliau mendakwahi Al-Mundhir yang seorang majusi ini dengan mengatakan, wahai Mundhir, kamu ini sangat cerdas di dunia ini. Namun jangan kecilkan akalmu dari akhirat. Agama Majusi yang kamu anut ini adalah agama yang paling buruk. Karena di agama Majusi, kalian boleh menikahi putri kalian. Sesuatu yang sangat tidak layak untuk dinikahi. Tidak pantas. Kalian makan apa yang tidak layak untuk dikonsumsi. Dan di dunia kalian menyembah api, padahal itu akan membakar kalian nanti pada hari kiamat. Dan kamu bukan orang bodoh. Bukan orang yang tidak berakal. Apa pantas seseorang, kata beliau, coba perhatikan wahai Mundhir. Apakah orang yang tidak berbohong di dunia, apakah tidak sepantasnya kita untuk mempercayainya? Dia tidak pernah bohong. Mestinya kita mempercayai beliau. Yang tidak pernah khianat. Apakah tidak sepantasnya kita menerima amanahnya? Barang siapa yang tidak pernah menyelisihi janji, bukankah layak bagi kita untuk percaya kepadanya? Jika memang demikianlah kondisi beliau, maka beliau adalah seorang nabi yang ummi, nabi yang buta huruf, yang wallahi kata beliau, yang Allah Subhanahu wa taala, yang demi Allah kata beliau, tidak ada seorang pun yang berakal berkata tentang ajaran yang beliau bawa. Semoga saja apa yang beliau perintahkan itu dilarang atau yang dilarang itu diperintahkan. Subhanallah. Di sini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran dakwah yang sangat luar biasa dari Al-Ala ibn Al-Hadrami radhiyallahu an kepada kita semuanya. Bagaimana Al-Ala ibn Al-Hadrami radhiyallahu an menyampaikan kepada Al-Mundhir ya terkait dengan kemuliaan Islam. Dia menyampaikan bahwa akalmu terkait dengan kecerdasanmu di dunia ini seringkali tidak kamu pakai untuk urusan akhirat. Dan itu kenyataan banyak teman, sahabat, saudara, orang-orang yang kita kenal, ya, mereka begitu cerdas dan canggihnya bicara tentang dunia, bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dan banyak hal. Tapi ketika bicara tentang konsep keimanan, tiba-tiba akal mereka dikebiri begitu saja. Mereka tidak bisa membedakan mana agama yang benar dan mana yang salah, mana Tuhan yang layak disembah dan mana Tuhan yang tidak layak disembah, mana syariat yang hak dan mana yang tidak. Subhanallah, ini bagaimana banyak di antara kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, antum kita umat Islam diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan yang dahsyat ini yaitu dinul Islam. Maka kita hendaklah berpikir sebagaimana berpikirnya Al-Ala ibn Al-Hadrami radhiyallahu an dan utusan-utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memiliki seorang teman yang begitu cerdasnya, begitu bagusnya, begitu inteleknya terkait dengan urusan-urusan dunia dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam kehidupan kesehariannya, tapi dalam ketuhanan dia menyembah makhluk yang penuh dengan kelemahan. Ini dia mengebiri akalnya dari yang semestinya dia pakai seperti dia memakainya dalam urusan dunia. Ya, ditanya, apakah pantas begini, apakah pantas begitu dalam agamamu, dalam syariatmu yang seperti ini. Dan di sini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika berbicara tentang kemuliaan Islam, terkadang kita harus memberikan pembanding bagaimana dibandingkan dengan agama-agama di luar Islam yang di situ menunjukkan akan semakin terlihat begitu cemerlang dan bersinarnya dinul Islam dan begitu kelamnya agama di luar dinul Islam. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah,
Kemudian Al-Ala Ibn Al-Hadrami radhiyallahu an mengajarkan kepada kita, tidak ada bukti kebenaran yang lebih benar, lebih kuat, lebih tidak bisa terbantahkan di dalam membuktikan akan kebenaran Islam melebihi kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum paham? Para arkeolog ini berdasarkan klaimnya mereka. Mereka mengatakan tidak ada satupun bukti kebenaran arkeologi akan adanya seorang nabi kecuali satu nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain tidak terbukti secara arkeologi bahwa mereka pernah eksis di muka bumi. Walaupun kita umat Islam, yang ngaruh buat kita. Ya, tidak berimannya, tidak berimannya mereka karena tidak adanya bukti arkeologi tidak menghalangi kita untuk beriman kepada para nabi tersebut. Karena keimanan kita akan adanya para nabi itu dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam itu bukanlah berdasarkan bukti arkeologis, tapi berdasarkan kebenaran wahyu yang disampaikan oleh seorang yang as-sadiqul amin, yang jujur, yang sangat dipercaya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, dari sisi arkeologis kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sisi yang berikutnya, bagaimana seorang nabi yang buta huruf mengajarkan ajaran yang sangat dalam sehingga sebagaimana kata Al-Ala Ibn Al-Hadrami radhiyallahu an, tidak ada perintah beliau yang kemudian orang berakal mengatakan mestinya nggak begini nih perintahnya, harusnya begitu. Dan demikian pula tidak ada larangan beliau yang kemudian muncul di benaknya mestinya nggak dilarang, harusnya diperintah yang seperti ini. Semua perintahnya logis, semua larangannya logis. Itulah syariat Islam. Inilah yang menunjukkan subhanallah. Yang seperti ini, bagaimana agama ini, bagaimana hati manusia telah dicanangkan di dalam setiap hati mereka fitrah untuk memiliki fitrah, yaitu kesiapan menerima kebenaran dinul Islam. Maka logika mereka, fitrah mereka yang bersih, ketika disodorkan akan kebenaran Islam ini, maka mereka pun merespon dengan baik. Nah, bagaimana respon Al-Mundhir? Kemudian Al-Mundhir mengatakan, aku telah melihat apa yang di hadapanku ini, yaitu surat Rasulullah SAW. Fawajadtuhu lid-dunya dunal akhirah. Wa nadhartu fi dinikum fara'aituhu lil akhirati wad dunya. Fama yamna'uni min qabuli dinin fihi umniyatul hayati wa rahatul maut. Kata Mundhir, setelah aku melihat surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mendapati ajakan ini awalnya, aku pikir motivasinya murni dunia, nggak ada motivasi-motivasi akhirat sama sekali. Namun setelah aku perhatikan agama kalian, ternyata aku melihat agama ini untuk akhirat dan juga untuk dunia. Maka tidak apa yang menghalangiku untuk tidak menerima kebenaran agama yang semua angan-angan kebaikan di dunia akan aku dapatkan dan ketentraman kematian akan aku rasakan. Walaqad ajibtu ams mimman yakbaluhu wa ajibtu al-yawma mimman raddahu. Fa inna min a'zam man jaa bihi an yu'azzama rasuluhu wa sa'anzur. Subhanallah. Dulu, kemarin, kata si Mundhir, aku heran. Kok ada orang mau terima Islam? Namun hari ini aku heran. Kok ada yang menolak Islam? Allahu Akbar. Hari ini aku heran. Kok ada yang menolak Islam? Dan di antara bentuk pengagungan terhadap risalah ini, aku akan muliakan utusannya. Aku akan memuliakan utusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Mundhir pun masuk Islam. Dia menulis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menulis jawaban surat dan mengatakan, "Amma ba'd ya Rasulullah, fa inni qara'tu kitabaka ala ahli al-Bahrain, faminhum man ahabba al-Islam wa 'ajabahu wa dakhala fihi, wa minhum man karihahu, fa bi ardi majusun wa yahud, fa ahdith ilayya fi dhalika amrak." Adapun sesudahnya wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, aku telah membaca suratmu kepada penduduk Bahrain. Di antara mereka ada yang mencintai Islam dan mengaguminya serta memeluk agama ini.
Namun di antara mereka ada yang membencinya. Di negeriku ada orang-orang Majusi dan orang-orang Yahudi. Sampaikanlah keputusanmu kepadaku ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab surat dengan menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulullah ila al-Munzir bin Sawa. Salamun alaik. Allahu Akbar. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Fa inni ahmadu ilaika Allah alladhi la ilaha illa hu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inni udzakiruka Allah azza wa jalla. Fa innahu man yansah. Fa innama yansahu li nafsih. Wa innahu man yuti' rusuli. Wa yattabi' amarahum. Faqad ata'ani. Wa man nasaha lahum. Faqad nasaha li. Fa inna rusuli qad athnau alaika khairan. Wa inni qad syafa'tuka fi qaumik. Fatruk lil muslimina ma aslamu alaihi. Wa afautu an ahli dhunubi waqbal minhum. Fa innaka mahma tuslih falan na'zilaka an amalik. Wa man aqama ala yahudiyatin aw majusiyah fa alaihi al-jizyah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dari Muhammad utusan Allah kepada Al-Munzir bin Sawa. Salamun alaik. Keselamatan untukmu. Sebelum masuk Islam, assalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Tapi setelah masuk Islam, salamun alaik atau assalamu alaikum. Keselamatan untukmu. Sesungguhnya aku memuji di hadapanmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Adapun sesungguhnya, aku ingatkan engkau atas nama Allah Subhanahu wa taala. Aku ingatkan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Barang siapa yang jujur, maka dia jujur untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang mentaati utusan-utusanku dan mengikuti perintah mereka, dia sama seperti mentaatiku. Barang siapa yang tulus terhadap mereka, dia dan sesungguhnya dia telah bersikap tulus terhadap diriku. Sesungguhnya utusan-utusanku telah memujimu dengan kebaikan. Dan aku telah mengamanahkan kaummu kepadamu. Engkau menjadi pemimpin. Maka jagalah umat Islam selama mereka menjaga keislamanmu. Dan aku maafkan para pelaku dosa dan kesalahan. Dan terimalah permintaan maaf mereka dan pengakuan kesalahan mereka. Dan selama engkau bersikap baik kepada bawahanmu, kepada rakyatmu, maka kami tidak akan pernah menggantikanmu sebagai pemimpin. Kamu tetap layak untuk menjadi pemimpin. Dan barang siapa yang tetap di atas agama Yahudi atau Majusi, maka dia harus membayar jizyah. Ya, membayar pajak keamanan. Maka Al-Ala ibn al-Hadrami radhiyallahu an tetap menjadi amilnya Nabi Muhammad SAW ya, untuk Bahrain sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Banyak pelajaran yang luar biasa yang kita dapatkan dari apa yang terjadi dari utusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keberanian para sahabat radhiyallahu anhu menemui pembesar-pembesar, tokoh-tokoh negarawan yang kemudian menyampaikan kebenaran Islam dengan tegarnya, dengan beraninya, tidak takut mati. Resikonya mati. Tapi mereka tahu bahwa misi ini misi mulia. Hidup mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka hidup. Mati mereka adalah kemuliaan karena syahid. Kemudian bagaimana respon baik dari orang-orang ini yang mereka memiliki fitrah yang salimah, fitrah yang bersih, yang subhanallah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu mengajarkan kepada kita bagaimana pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau menyampaikan bahwa barang siapa yang dia ini bersikap tulus, maka dia telah bersikap tulus untuk dirinya sendiri. Dan juga bagaimana Nabi SAW menyampaikan, jika kamu membenarkan utusan-utusanku, ya utusanku, maka kamu telah membenarkan diriku. Dan ini menunjukkan kepada kita, ya di antara hujjah yang dijadikan oleh para ulama, bahwa khabar ahad itu adalah hujjah.
ya, dalam ilmu hadis dan ilmu fiqih, juga ilmu akidah, bahwa berita yang disampaikan oleh satu orang yang thiqah, yang bisa dipercaya, itu adalah berita yang bisa diterima dan wajib diimani. Sebagaimana diterimanya utusan-utusan Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengutus Amr ibn al-As sendiri, dan itu menunjukkan bahwa sendirinya Amr ibn al-As adalah hujjah. Bismillah. Ini berbeda dengan pemikiran sebagian ahlul bid'ah yang mereka menolak hujjiyatu khabaril wahid, bahwa khabar ahad itu adalah hujjah. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya, bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya bahwa bukan berarti kepemimpinan Islam itu kemudian harus memberangus mereka-mereka yang beragama di luar Islam, tapi malah menjaga, mengakomodir, melindungi mereka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Al-Munzir di sini, bahwa bukan berarti yang Yahudi, Majusi, bunuhin mereka semuanya. Enggak, akomodir mereka. Ya, namun mereka membayar jizyah, ya, semacam pajak keamanan, perlindungan untuk mereka. Mereka berhak hidup, mereka berhak untuk menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan yang mereka yakini, tanpa diganggu dan tanpa mengganggu. Ini inilah syariat Islam yang sangat banyak tidak dipahami bahkan oleh penganutnya sendiri, yang begitu a priori dengan yang istilahnya kepemimpinan syariat dan agama. Namun ketika di saat yang bersamaan mereka a priori terhadap kepemimpinan syariat, namun kemudian tidak, mereka dengan tidak segan-segannya mengatakan legalnya dan sahnya kepemimpinan teokrasi seperti Vatikan misalnya, ya, atau Tibet misalnya. Adalah aneh seorang muslim, dia sangat takut dengan istilah khilafah dan kepemimpinan atau syariat Islam, tapi kemudian dengan sangat terbukanya, sangat menerimanya terhadap aturan kenegaraan seperti Vatikan atau Tibet atau yang semisalnya, dan mereka kul-kul saja, dan mereka tidak menganggap itu sebagai anti, lawan terhadap liberalisme, ya, dan yang semisal. Tapi kemudian ketika bicara tentang khilafah, mereka menganggap ini lawan terhadap liberalisme. Allahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Mungkin sampai di sini ikhwah fillah. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Barakallahu fikum. Baik, wabarakatuh fiik Ustazuna. Masya Allah, sangat menarik sekali. Dan ini perjuangan-perjuangan dakwah di awal-awal menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Arab dan juga berlanjut ke seluruh penjuru dunia. Masya Allah, barakallahu fiik Ustazuna. Untuk selanjutnya kita akan simak pertanyaan-pertanyaan yang sudah hadir atau sudah datang melalui chatbox yang pertama dari seorang Ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf pertanyaannya di luar tema. Misalkan eh, saya menyebarkan berita tentang si Fulan kepada teman saya, padahal belum tentu benar, dan di saat yang bersamaan saya belum bertabayun kepada si Fulan. Pertanyaannya, pertanyaannya apakah saya berdosa besar dan harus meminta maaf kepada si Fulan? Demikian Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fik. Nah, di antara adab terhadap informasi terkait dengan seseorang, sebagaimana Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabassasu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu informasi atau berita, tabayyunlah kamu. Sehingga jangan sampai kamu menuduh satu kaum dengan ketidaktahuanmu yang nantinya menyebabkan kamu akan menyesal. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa menyampaikan suatu informasi tanpa tasabbut dan tabayyun bukanlah sifat dan akhlak seorang mukmin, ya. Namun bahkan itu sifatnya orang fasik. Allahul musta'an, dan dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada pelakunya jika terhadap korbannya, jika informasi yang disampaikan itu telah berdampak kepada si korban, ya, telah berdampak kepada si korban. Namun jika belum ada dampak apapun, maka antum mengklarifikasi kepada teman yang antum sampaikan informasi tersebut tanpa harus meminta maaf kepada
korbannya selama belum ada dampak tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Baik, membawa Barakallahu Fiik. Ustazuna, untuk selanjutnya pertanyaan dari seorang akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga dan memuliakan Pak Ustaz dan juga keluarga. Mohon maaf, ini Amin ya pun Karim. eh, ber, di luar tema pertanyaannya. Apakah betul Habib Hussein bin Ja'far Al-Hadar itu Syiah? Seperti info yang banyak tersebar di sosial media dan Ana melihat ada juga postingan salah satu Ustadz Ahlus Sunnah. Ini penting kami tanyakan untuk keselamatan akidah, terutama eh, keluarga dan juga terutama kami dan keluarga juga umat Islam secara umum. Dan jika isu ini benar, apakah boleh orang awam seperti kami menyebarkan di medsos, misalnya seperti di status WA agar orang lain yang ngefans mengetahui info ini dan terselamatkan biiznillah? Atau hanya boleh menginfokan ke kalangan terbatas saja? Mohon nasihat dari Pak Ustadz dan penjelasannya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Wafiq barakallahu wa jazakallahu khair. Nah, kalau ditanya seperti yang ditanyakan memang benar bahwa dia berkeyakinan Syiah, besar dan tumbuh dari lingkungan kaum Syiah Rafidah, sekolah di pendidikan Syiah, Yapi Bangil, tinggal dari Bondowoso, Jawa Timur, dari komplek masyarakat yang di lingkungannya adalah memang di kalangan kaum Syiah. Jadi tidak dilakukan akan hal itu. Tapi apakah itu kemudian kita akan sebarkan, kita informasikan kepada yang lainnya, kepada masyarakat awam yang lainnya? Eh, Menurut ana wallahu alam bisawab bukan merupakan hikmah saat ini dengan menyuarakan apa namanya mendiskreditkan sosok yang masih terlalu tinggi dielu-elukan oleh medsos ya oleh media sosial dan dibus oleh para buzzer dengan sangat luar biasa. Malah itu akan berdampak negatif bagi mereka-mereka yang memperingatkan. Sehingga dianggap nyinyir lah, dianggap begini dan begitu dan seterusnya. Sebaliknya, wallahu alam bisawab, cara yang terbaik adalah nyalakan kebenaran. Maksudnya apa? Ajarkan dakwah tauhid, dakwah sunnah, ajarkan kecintaan kepada para sahabat, sehingga dengan sendirinya semua syubhat-syubhat mau disampaikan oleh Ja'far atau yang lainnya itu akan sirna. Ya, mau siapapun figur syiahnya, ketika dia mulai speak up terkait dengan keyakinan-keyakinan nyelenehnya, itu akan teranulir dengan sendirinya karena kebenaran itu tersebar dengan maksimal. Itu wallahu alam bisawab di mana uh, kalau bagaimana dengan syariat tahdzir? Syariat tahdzir itu hak. Tahdzir itu akan sangat bernilai jika masyarakat kita dominan di atas kebenaran. Adapun jika kondisinya kebalik, kebenaran itu lebih minim, kebatilan itu lebih masif, kebodohan itu lebih berkuasa dan bersuara, maka sikap tahdzir itu malah mengecilkan kita, bukan malah membesarkan kita. Wallahu alam bishawab. Barakallahu fiik. Oh, barakallahu fiik. Mudah-mudahan kita terhindar dari syubhat-syubhat agama ini dan apa namanya terhindar dari fenomena sosmed yang semakin gencar dan eh, banyak masyarakat yang terbius ya atau terhipnotis dengan munculnya di sosial media sehingga tidak tahu arahnya kemana dan boleh jadi bisa menjerumuskan pada kesyirikan dan juga apa namanya syubhat-syubhat yang Beda. lainnya. Nauzubillah. Allah musta'an. Untuk selanjutnya di sini sudah ada yang resen Abi Yahya ingin bertanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, ada dua pertanyaan, Ustadz. Nah, Pertama, eh, apakah ketika Nabi mengirim utusan-utusan itu kepada misalkan tokoh-tokoh masyarakat, apakah ada penerjemah penerjemah bahasa gitu, Ustadz, atau dengan menggunakan bahasa Arab itu sendiri ya? Itu bagaimana, Ustadz? Itu yang barakallahu fiik. pertama. Nah, itu pertama, Ustadz. Yang kedua, tadi mengenai apa uh, Amr al-Hadrami itu yang di Ala apa al-hadram. Al- al-Hadrami ya, Mm-mm. yang di mana ia mengatakan bahwa uh, kau mengerti apa mengerti apa,
akalmu gitu. Berarti Hmm. ini jadi apa? Jadi hujah juga itu. Bisa jadi hujah juga ya Ustaz, bahwa apa orang itu kalau sudah di apa ditunjukin ini yang benar ini yang salah berarti nanti dia nggak ada alasan lagi apa maksudnya itu dia milih beriman atau enggak itu berarti itu ini apa pilihan dia gitu Ustaz ya. Saya Betul. jadi mikir ke situ ya. Itu saja Ustaz. Hmm. Pertanyaan Nah, saya dua itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pertanyaan pertama terkait penerjemahan, ada penerjemah-penerjemah. Kalau yang mendapatkan surat atau yang dikirimi surat adalah non-Arab. Sama seperti ketika dalam pertemuan antara Abu Sufyan dengan Heraklius misalnya. Maka, mana? Hmm? Jawab pertanyaan. Seperti itu. Namun, kalau misalnya sesama Arab seperti Bahrain, Oman, mereka sama-sama Arab. Maka dalam konteks ini, maka karena mereka sama-sama Arab, jadi tidak ada penerjemah. Tapi dalam banyak risalah-risalah yang lainnya terjadi bahwa seperti waktu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, pertemuan antara Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an dengan utusan dari Kisra Persia, di situ ada penerjemah, ya, penerjemah dari pihak Kisra yang menerjemahkan pesan yang disampaikan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah kepada pemimpin pemimpin Persia. Allah alam bisawab. Dan pertanyaan yang kedua yang tadi antum tanyakan, nah benar bahwa kebenaran itu logis, kebenaran itu selaras antara kebenaran Quran dan Sunnah dan akal sehat manusia. Ketika semua tools yang telah Allah berikan itu telah terisi dengan kebenaran dan kemudian dia tidak mau menerima kebenaran itu, maka dia yang akan menyesal nantinya. Sebagaimana penyesalan para penghuni neraka yang mengatakan waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, andai kata kami mau mendengar dan berakal, maka kita tidak akan termasuk penghuni neraka. Wallahu a'lam bishawab. Belum tidur. Baik, Alhamdulillah untuk pertanyaan dari Abi Haya sudah dijawab. Untuk selanjutnya barangkali dari Umi Amr. Umi Amr mewakili jemaah di Amerika dan Kanada, kami persilahkan. Iya Kang Zain, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Eh, jazakumullahu khairan udah menghadirkan putrinya yang semangat Ustaz, Masya Allah. Ini kadang-kadang ditunggu sama ibu-ibu di Amerika nih Ustaz untuk lihat. Oh gitu ya. Iya, Masya Allah. Ya, Iya, satu. Ustaz, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya apabila di dalam keluarga kita ingin menerapkan kisah-kisah dari sirah Rasulullah SAW. Kalau untuk anak-anak, apakah kita boleh membacakan Ustadz dari kitab-kitab yang ringkas dulu? Misalnya mengenalkan nama-namanya. Apakah untuk tahap pemula itu eh, diperbolehkan atau bagaimana nasihat Ustadz yang lebih tepat? Jazakumullahu khairan. Nah, barakallahu fiik. Benar. Memang dimulai dengan buku-buku yang ringkas, yang ringan. Ada buku-buku apa namanya? Muhammad Rifat Pasha, Rifat Pasha rahimahullah. Beliau menulis buku yang berjudul Suwar min Hayati Sahabah, gambaran hidup para sahabat. Itu pun cukup bagus, ya. Buku itu sebenarnya buku kecil ya. Setiap buku kalau nggak salah isinya profil 10 orang atau 20 orang sahabat. Namun kalau tidak salah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau anak tidak salah ya. Tapi sudah menjadi kumpulan. Ya. Sudah menjadi sebuah kumpulan sejarah sejumlah sahabat. Namun disampaikan dengan kisah, dengan gaya bahasa kisah yang menarik, yang enak untuk disimak oleh mereka yang awam sekalipun. Wallah alam bisawab. Iya Ustadz. Atau kalau tidak Jazakumullahu salah ya, khairan. kalau tidak salah juga Muhammad ada buku terbitan Pustaka Imam Syafi'i kalau nggak salah tentang kisah para sahabat.
Itu kalau nggak salah, tapi 3 jilid bukunya bahasa Indonesia. 3 jilid, tapi itu menceritakan profil-profil sahabat dengan cukup baik. Hijab apa ya kau? Hah? Apa? Ikut ceramah juga. Ya Ustadz, jazakumullah khairan. Ya Ustadz, Nah, mungkin buku itu nanti yang setelah sirah ini akan Ustadz sampaikan di kajian selanjutnya ya Ustadz. insya Allah. Mudah-mudahan begitu. Iya Insya Ustadz. Allah ya. Nah, Amin. setelah kita Iya. mengkaji sirah Nabi kita Muhammad SAW, insya Allah kita akan masuk. Wallah alam, pertimbangan anak apakah masuk ke kisah Ummahatul Mukminin dulu nantinya, ataukah kemudian masuk ke sirah para sahabat. Wallah alam bisa. Iya, Masya Allah. Semuanya bagus tuh ditunggu Ustadz sama kami. Ya Rob, insya Allah. Iya, iya. Pertanyaan kedua Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Insya apabila saya dikatakan lebay sama suami karena sedikit-sedikit saya bilang, ayo kita ubah makannya begini, tidurnya begini, semuanya yang saya baca atau saya dengar dari sirah, eh, Hmm. kajian-kajian sirah dan buku-buku sirah, termasuk yang Nah, Ustadz jelaskan. hmm. Kata lebay di sini, apakah sebenarnya saya karena baru belajar kemudian ingin menerapkan atau sebaiknya dibiarkan saja dulu, pelan-pelan saja, tapi Nah, takutnya sayanya sendiri yang lalai lagi. Jadi mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan. barakallahu fiik. Nah, pertama kali coba tetap diamalkan. Ya diamalkan. Dan tunjukkan apa yang diamalkan itu sebagai uswah, sebagai suri toladan. Jadi, bukan langsung dengan mengajak, tapi profilkan, contohkan. Terlebih lagi, ya terkadang sebagian kita, walaupun sudah terlahir sebagai muslim dan orang-orang muslim dari lahir, seringkali sebagian besar kita tidak kenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan cenderung maunya mengikuti sunnah kalau di situ ada kemaslahatan duniawinya. Maka kalau mungkin dari salah satu eh, ibadah sunnah itu ada pembuktian keilmiahannya misalnya dan lain sebagainya, baru itu yang ditunjukkan. Bukan untuk apa namanya, bahwa kita mau menjalankannya karena ada pembenaran dari sisi ilmu pengetahuan, bukan karena aspek itu, tapi lebih dari situ adalah bahwa karena sebagian orang awam butuh yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ustadz, pertanyaan yang selanjutnya ini tidak berkaitan dengan materi. Mohon jawaban Nah, singkat kalau Ustadz berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila dalam nah. sebuah pernikahan, kemudian si istri punya uang dan dia mencicil rumah dengan uangnya sendiri, diketahui oleh suami dan suami tahu bahwa itu adalah rumahnya si istri. Ketika pertama Iya, menikah juga sudah ada perjanjian harta, artinya harta suami dan harta istri. iya. Dan dalam Udah ada perjalanannya perjanjian apa, ternyata Umar? Apa? pembagian, bukan pembagian, pencatatan ini hartanya suami, ini hartanya istri yang mereka Oh bawa. iya. Ya, Nah, jadi kemudian setelah berjalan beberapa tahun terjadilah perceraian. Yang hmm, ditanyakan rumah yang dibeli istri dengan sepengetahuan suami, tapi suami juga mengerti itu adalah rumah yang dibeli istri dari uang istri iya. 100%. Dan ketika Mhm. bercerai pun suami mengetahui itu adalah milik istri. Tetapi yang Iya. ditanyakan secara syariat apakah itu pure semuanya milik istri atau ada bagian suami di dalamnya sebagai harta gonogini. Jazakumullahu Nah, khairan atas nasihat Ustaz. barakallahu fiik. Harta gonogini bukan dari syariat Islam. Walaupun dilabeli sebagai kompilasi eh, hukum Islam begitu ya. Tapi itu tidak bersumber dari syariat Islam. Di syariat Islam tidak mengakui, artinya gini, tidak mungkin di dalam syariat Islam mengakui adanya sebuah kezaliman. Kezaliman yang bagaimana? Yaitu mengklaim harta yang bukan miliknya. Itu zalim. Ya, mengklaim harta yang bukan miliknya. Maka di dalam syariat Islam, harta suami, harta istri, harta istri. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz. Jadi artinya rumah itu pure punya istri dan tidak apa-apa itu dijual oleh istri karena Iya, sudah benar. bercerai. Ya Ustaz. Eh, Ustaz, satu lagi.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, hari ini adalah pelantikan presiden di Amerika. Kemudian Hmm. di tengah kalangan teman-teman saya, ada yang saling mengucapkan selamat dan selamat dan mendoakan Ya. supaya lebih baik. Sebagai umat Islam, kita Ustadz, di tengah Ya. kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat kafir, apa yang Hmm. harus saya jawab atau apa yang harus saya lakukan melihat situasi seperti ini? Jazakumullahu khairan. Maksudnya apakah ikut mengucapkan atau merespon ucapan selamat atau bagaimana? Sepertinya itu Ustaz. Jadi mungkin kalau ada orang Ya. yang ngasih selamat terus seneng-seneng atau apa saling biasanya kayak minuman di toast begitu Ustaz. Nah, Oh. itu hanya di Kalau lingkungan kecil kerja. iya, kalau ucapan selamat saja kita respon oke lah. Tapi kalau minuman tos gitu haram hukumnya jelas. Ya, tapi merespon ucapan selamat maka dia dibolehkan. Ya, atas terpilihnya seorang pemimpin tertentu itu boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai melakukan sesuatu yang haram. Terlebih lagi, terkadang ucapan-ucapan seperti itu bukan untuk cuman sekedar meraih suatu kemaslahatan, tapi lebih dominan adalah untuk menghindari suatu kemadaratan tertentu. Allah alam bisawab. Masya Allah. Ya Ustaz. Jazakumullahu khairan atas masukan dari Ustaz. Insyaallah. Baik, demikian pertanyaan dari Amr dan masih tersisa ada pertanyaan melalui chat di sini dari seorang akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Ustadz, izin bertanya eh, dari luar tema. Pertanyaannya adalah seseorang yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu dan meninggalkan warisan rumah sewa. Apakah Ya. jika rumah sewa itu masih atas nama yang sudah meninggal, atau apakah akan memberatkan beliau almarhum atau harus segera dipindah namakan ke anak-anaknya? Demikian Ustaz pertanyaan. Barakallahu fiik. Dibagi sesuai dengan porsinya, iya. Apakah dibalik nama? Tidak harus. Yaitu hanya terkait dengan sifatnya hanya terkait dengan administrasi negara saja. Tapi yang pasti adalah harus dibagi sesuai dengan proporsinya. Maksudnya tidak harus dijual rumah sewa tersebut, tapi sesuai dengan aturan syariat, anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari anak perempuan dan seterusnya dan seterusnya. Itu dibagi seperti itu. Ya, jadi setiap penghasilan sewa maka diberlakukan seperti harta waris. Dibagi sesuai dengan aturan pembagian waris sesuai dengan syariat Islam. Allah alam bisawab. Baik, demikianlah untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Saudara alias Sembawazir Hafizahullah Ta'ala. Namun sebelum dipungkas, barangkali ada eh, apa namanya kata penutup di kajian pada malam hari ini. Silakan Ustaz. Nah, insya Allah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita di kajian berikutnya adalah tahun ke-9 Hijriyah. Ya, tahun ke-9 Hijriyah yang biasa dikenal juga dengan Sanatul Wufud, yaitu tahun datangnya utusan-utusan. Ya, tahun ke-9 Hijriyah yang dikenal sebagai tahun datangnya utusan-utusan. Yang ini insya Allah menjadi pembahasan kajian kita di tahun ke-9 Hijrah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ikhwafillah, antum melihat bagaimana berkembangnya dakwah Islam sedemikian luar biasanya dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap jengkal kemajuan di dalam dakwah Nabi kita Muhammad SAW itu semakin menunjukkan bahwa beliau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang beliau dakwahkan adalah hak, adalah misi kebenaran, misi yang datangnya dari langit, dan kita bersyukur kepada Rabbul Alamin yang telah menjadikan kita bagian dari risalah yang mulia ini. Ya Rabbana ya Karim. Walillahil hamdu wal minnah. Barakallahu fikum ya akhwafillah. Sampai di sini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallahu khairan kepada Ustaz Dura Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala dan juga beserta keluarga. Dan ini yang bungsu saja. Nah, Ini yang bungsu. iya betul.
Oh, mesti Masya Allah ya. Ini nanti daiyah, calon daiyah insya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih atas kehadirannya dan juga ilmunya Ikut ceramah juga nih, pada ceramah malam juga. hari ini. Menyempatkan di tengah kesibukan dan menyempatkan berdakwah. Tentu saja mudah-mudahan menjadi pahala jariah bagi Ustaz dan juga keluarga pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Nah, Terima kasih Taufik juga barakallah. kehadiran rekan-rekan Bumi Kemji dan juga jamaah setiap Bumi Mengaji insya Allah untuk hari esok kajian bersama Ustadz Faisal Mistah Hafidhahullah Ta'ala di tema pembahasan Muqaddimah Keutamaan Zikir bagian kedua yang diambil dari kajian Kitabul Jami Ibnu Hajar Al-Asqalani bersama Ustadz Zona Faisal Mistah Hafidhahullah Ta'ala hari Selasa 21 Januari 2025 pukul 20.00. Demikian Barakallahu fikum. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, Ustaz Barakallahu Fik. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,